Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu di pelajaran IPS kelas 7. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dan contohnya, dan juga menjelaskan kondisi saling bergantung terjadinya interaksi antar ruang. Berikut SK dan KD-nya. Yang pertama, memahami konsep ruang, lokasi distribusi potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Lalu, menyajikan hasil telaah konsep ruang, lokasi distribusi potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Selanjutnya, menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut dapat menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya saja di wilayah pegunungan, umumnya merupakan penghasil sayur, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, sedangkan penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Menurut Bintaro, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk pergerakan manusia, disebut mobilitas penduduk. Perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Perpindahan gagasan dari informasi disebut komunikasi. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Saling melengkapi atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika adanya wilayah-wilayah yang berada komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A memerlukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, wilayah A membeli ikan ke wilayah B,
Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dan B melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang atau juga orang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Nah, sebagai contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak bisa menjual sayuran ke wilayah B. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, distribusi barang, perpindahan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Ayo, kita bahas bersama. Pertama, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia. Pada lokasi tujuan, pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah, karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada satu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Sama-sama juga terjadi pada industri, perdagangan jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi ke ruangan umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk, seperti perkotaan, akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerja lainnya. 4. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pergerakan tersebut, kendaraan jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah. Dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi akan menyebabkan perubahan terhadap sosial budaya penduduk, apalagi adanya kemudahan aliran informasi dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya, di mana setiap orang memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Contohnya, budaya luar yang masuk ke Indonesia akan mempengaruhi masyarakat Indonesia, misalnya cara berpakaian dan gaya hidup.
6. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk pendatang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif sama, misalnya sebagian besar dari penduduk suku Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam suku. Bagaimana sikap kita terhadap perubahan tersebut? Perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang tidak dapat kita hindari, namun dampak negatifnya dapat kita cegah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan. Pertama, bijak menggunakan lahan. Alih fungsi lahan hendaknya memperhatikan aspek lestari. 2. Memanfaatkan dan menjaga fasilitas umum dengan baik. 3. Menjaga keberagaman etnik dan budaya bangsa, serta hidup rukun dengan sesama. 4. Membuka diri terhadap perubahan dan menjauhi perubahan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.